Mungkin kamu pernah seperti saya saat bangun pagi ingin mengubah dunia. Namun ketika malam tiba, ternyata tidak ada perubahan sebagaimana yang kita inginkan. Kali ini saya ingin bercerita tentang teori U. Dan inilah teori yang mengubah kepala saya 12 atau 13 tahun yang lalu. Teori U dikembangkan oleh Profesor Otto Sommer pada saat ia studi di program doktoralnya di Wittenherdecke University. Prof. Otto mengadopsi metode pengajaran Friedrich Glas, ekonom Austria. Teori U mengajarkan kita untuk menahan penilaian sebelum tahu duduk soal sebenarnya. Voice of judgment. Mengenyampingkan sinisme berlebihan, voice of cynicism, dan melawan takut untuk bersikap, bertindak, serta menentukan pilihan, voice of fear. Saya diperkenalkan dengan teori U ini oleh almarhum Bang Aristides Katopo, salah seorang anggota Dewan Pembina Yayasan LBH Indonesia. Tak lama setelah bertemu Bang Tides, saya mendapat rekomendasi dari Mas Kristianto Hartadi. Waktu itu beliau masih Pemret Sinar Harapan. Saya disuruh ikut program IDS, Innovative Dynamic Education and Action for Sustainability. Program kolaborasi dari Universitas MIT di Boston dan UID Indonesia. Awalnya saya tidak tertarik, namun setelah saya pikir lagi dan karena juga saya diikut sertakan secara gratis mendapat beasiswa, lantas saya ikut program ini selama kurang lebih 9 bulan. Akhir dari program ini saya tidak menyesal dan bahkan amat bersyukur. Saya ikut program IDS angkatan kedua dan bisa bertemu peserta lain yang super duper keren. Ada akademisi, politisi, jurnalis, pengusaha, dan pejabat pemerintahan. Waktu itu saya mewakili komponen atau elemen dari non-governmental organization NGO. Karena pada waktu itu saya mewakili lembaga bantuan hukum. Di bisnis sektor saya bisa bertemu antara lain Aditya Wesesa dari Deutsche Bank, Pak Adi Harsono, lalu ada Christopher Chan, Presiden Direktur PT Gajah Tunggal Tbk. Pada waktu itu juga di angkatan saya ada Ibu Velia Salim, ada Ibu Intan Abdans Katopo. Sementara dari civil society, akademisi, dan media sektor, saya bisa belajar dan bertemu juga berdiskusi dengan Prof. Bambang Laksmono, almarhum Firmansah, waktu itu sempat menjadi dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ada Rahimah Abdurrahim, ketika itu masih menjabat sebagai Communication Manager Habibie Center. Ada Bang Rikat Bagun, Kompas, juga ada Mbak Retno Santi, Deputy Chief Editor Metro TV. Saya bisa bertemu dengan Ibu Arlinda, juga Ibu Sri Agustina dari Kementerian Perdagangan. Ada juga Kakanda Tantowi Yahya, pada saat itu beliau masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan masih banyak lagi para peserta program ini. Daftarnya panjang, tapi itulah para peserta antara lain yang juga ikut dalam program ini. Yang ingin juga saya ceritakan bahwa setelah program ini saya mengundurkan diri dari YLBHI. Tentu almarhum Bang Buyung kaget dan bertanya, kenapa Patra mengundurkan diri? Jawaban saya ketika itu secara seloroh saya bilang ke Pak almarhum Bang Buyung, ini gara-gara Bang Tides. Soal teori ini
akan saya jelaskan di lain kesempatan.